Secara perlahan, secara bertahap, tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka. Bukan hanya di ibu kota, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Anda sudah menyaksikan dalam tayangan tadi. Ada banyak, terutama di Jakarta juga kalau kita tahu hari ini Taman Mini buka, kemudian Ancol, Ragunan, begitu dok. Nah ini yang menjadi concern saya adalah pertama, tempat wisata tertutup, tempat wisata terbuka, semuanya dibuka. Padahal yang kita tahu tempat wisata tertutup ini relatif menjadi tempat penularan yang potensinya lebih besar, begitu ya dok, dibandingkan tempat terbuka dok. Mungkin bisa kasih penjelasan. Jadi kalau kita bicara soal tempat wisata itu kan termasuk area yang akan terjadi kerumunan ketika dibuka ya. Tentunya tempat wisata itu kalau dia tertutup, zona yang tertutup ini transmisinya akan lebih cepat terjadi kalau tidak ada protokol kesehatan yang ketat ya. Karena kan daerahnya lebih sempit dan tertutup, dan termasuk juga masalah sirkulasi udara juga mempengaruhi ya. Tentunya ini harus menjadi perhatian kalau seandainya dibuka, maka protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat itu harus betul-betul dijalani, baik oleh pengunjung yang betul-betul menjalankannya ataupun oleh penyelenggara yang memiliki tempat wisata tersebut. Karena kalau ada pelanggaran tentu nanti akan terjadi suatu kasus dan itu akan terjadi spreading atau transmisi yang lebih cepat. Baik dok, sebelum nanti kita akan lihat dan mungkin juga ada perbedaan, apakah memang berbeda protokol kesehatan yang diterapkan seharusnya pada tempat wisata tertutup dengan tempat wisata terbuka, dan apakah juga diberlakukan bahwa kapasitas tempat tersebut juga harus 50% begitu kan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita sudah terhubung sekarang dok dengan Bapak Irsyad Yusuf selaku Bupati Pasuruan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Baik, Pak Irsyad, mungkin bisa diceritakan kalau di Pasuruan, Jawa Timur, objek wisata apa saja yang sudah dibuka dan juga bagaimana keramaiannya hingga hari ini? Karena di akhir pekan biasanya masyarakat ini kemudian banyak sekali yang menghabiskan waktu di objek-objek wisata, Pak Irsyad. Ya, betul sekali. Kebetulan Kabupaten Pasuruan ini sektor pariwisata menjadi andalan kita. Banyak sektor pariwisata atau tempat-tempat wisata yang memang masyarakat di sekitarnya berharap segera dibuka. Tapi kami di pemerintah Kabupaten Pasuruan tentu dalam menyambut normal ini sedang menyiapkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah-langkah bagaimana kita menyusun SOP berkaitan dengan akan dibukanya atau menuju kenormalan baru di sektor pariwisata. Di mana kita awali dengan simulasi, Pak gitu. Jadi ada simulasi, kemudian kita juga susun tim tim tugas khusus yang akan mengevaluasi dan melihat langsung tempat-tempat pariwisata atau daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tadi pagi sudah kita mulai melakukan simulasi kunjungan dan tentu penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor pariwisata ini, tidak hanya di tempat wisatanya saja, tapi juga berkaitan dengan karyawannya, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan oleh pengelola pariwisata. Jadi memang ini sangat ditunggu oleh masyarakat kita juga. Betul sekali, karena masyarakat sepertinya sudah lama Pak diam di rumah sehingga ingin kemudian berwisata. Tapi Pak, kita juga ingin tahu dari simulasi tadi protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan. Apakah kemudian kalau di Pasuruan ini memberlakukan yang berbeda Pak antara protokol kesehatan di tempat wisata tertutup dengan yang terbuka, atau mungkin juga terkait dengan kapasitas dari pengunjung di sana? Seperti apa Pak? Betul, jadi kita sinergiskan dengan surat edaran Gubernur, ya tentu dengan kapasitas yang tadi dibatasi juga tidak seluruh atau semampu tempat wisata, tapi dibatasi 50% dari biasanya. Kemudian yang kedua, tim monitoring, tim dari pemerintah daerah juga memastikan apakah protokol kesehatan, terutama sarana prasarannya sudah dilengkapi juga. Oleh hal-hal yang kecil, wastafel misalnya, kemudian termogan, kemudian karyawannya apakah sudah dilengkapi dengan face shield, dengan masker, dan lain sebagainya. Nanti di dalam surat edaran Bupati yang insya Allah dalam bulan minggu depan ini saya tanda tangani, juga mengatur tentang karyawan, kemudian sampai mengatur juga tentang para pengunjung-pengunjung atau tamu-tamu atau wisatawan-wisatawan yang akan menikmati sarana wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Baik, terakhir Pak Irsyad, mengenai pengawasan Pak, karena rasanya pengawasan juga hal yang tidak bisa dilupakan, apalagi kalau yang namanya tempat masuk sebuah objek wisata itu biasanya pintunya banyak, akses masuknya banyak, ini juga mungkin masyarakat bisa ada yang tidak termonitor Pak. Ya, betul Bu, jadi beberapa lokasi atau destinasi wisata yang dikelola cukup bagus seperti Taman Safari, kemudian yang dikelola oleh swasta dunia usaha, itu memang udah pasti kita terapkan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian yang kedua, banyak juga di Pasuruan ini destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah itu tentu dan ada lagi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat, ini pemerintah akan memfasilitasi baik protokol kesehatannya, kemudian pengawasannya. Kita juga sudah susun tim evaluasi. Jadi nanti setelah sosialisasi, kita evaluasi apakah sudah betul-betul siap sektor pariwisata ini, baru akan dilaksanakan atau dibuka secara umum dan terus kita akan evaluasi. Kalau sewaktu-waktu, misalnya pengelola wisata ini kemudian lengah, tidak menerapkan protokol kesehatan, nah akan kita evaluasi. Baik. Untuk ditutup sementara dan lain sebagainya. Baik, Pak Irsyad Yusuf, terima kasih selaku Bupati Pasuruan, Jawa Timur. Kita harapkan evaluasi bisa berjalan lancar, pengawasan juga bisa berjalan sesuai rencana, termasuk protokol kesehatan dan masyarakatnya disiplin, Pak. Itu dia, kita harapkan. Amin. Sekali lagi terima kasih, Ya. Pak Irsyad atas waktunya. Terima kasih, Mbak Fitri. Ya. Dokter, protokol kesehatan haruskah atau adakah yang berbeda antara objek wisata terbuka dengan tertutup? Ya sebenarnya kalau secara garis besar itu tidak ada yang berbeda secara khusus ya. Hanya masalahnya untuk yang area tertutup ini yang mesti diperhatikan lebih dalam masalah kapasitas ya. Okay. Karena kan ruangannya tertutup, tentunya penentuan jarak antar satu orang dengan orang lain harus betul-betul dihitung supaya kapasitas yang ada itu tidak menyebabkan terjadinya penumpukan. Iya. Oleh karena itu menjadi perhatian. Sedangkan untuk wisata yang terbuka kan areanya lebih luas. Betul. Ya. Sehingga banyak tempat-tempat yang lebih bisa membuat wisatawan itu mengukur dirinya untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Sedangkan kalau yang tertutup lebih terbatas. Baik. Nah, beberapa waktu lalu, Dok, ini Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan juga sudah meninjau tempat-tempat wisata, memeriksa kesiapan mereka, dan apakah jika kemudian protokol kesehatan ini diberlakukan bisa berjalan dengan maksimal, termasuk ke wilayah Ancol, dan sekarang hal ini sudah dibuka. Bagaimana kepadatan masyarakat di sana? Apakah memang berbondong-bondong menuju ke Ancol? Kita akan mendengarkan laporan dari rekan kami, Agita Malika, dan juga selain itu kita akan bawa Anda nanti untuk melihat lokasi di puncak. Rekan kami Laras juga akan mengabarkan kepada Anda, karena biasanya akhir pekan kalau kita lihat dari yang kemarin-kemarin, begitu banyak masyarakat ini yang memenuhi kawasan puncak untuk bisa menghabiskan akhir pekan. Kita akan terlebih dahulu ke Agita. Agita, bagaimana Ancol di malam hari ini, malam minggu kali ini? Iya, selamat malam Putri, Viola, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa ini malam minggu ya Putri, tapi memang suasana di hari pertama operasional Ancol ini memang hanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat saja, dan memang Ancol ini mengoperasikan untuk di pantai Ancol khususnya hanya dibuka pada pukul jam 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kami memantau untuk suasana di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Pantai Lagun. Memang terlihat masyarakat ini begitu antusias di hari pertama operasional Ancol ini. Mereka datang untuk berekreasi, kemudian juga untuk berpiknik, dan juga kebanyakan kita melihat mereka melakukan kegiatan bersepeda. Nah, untuk berpiknik sendiri, Putri, Viol, dan juga pemirsa, dilakukan juga sejumlah protokol kesehatan dari pihak Ancol sendiri, seperti antara satu keluarga misalnya dengan yang lain ini diberi jarak atau diberi sekat seperti berbentuk kotak begitu, sehingga apabila mereka berpiknik mereka akan diberi jarak sedemikian rupa agar tidak terlalu berdekatan. Begitu pula dengan di pinggir bibir pantai Ancol misalnya, ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk berenang, Putri dan juga pemirsa. Maka itu juga dari pihak Ancol ini menutup atau membatasi atau memberi sekat kepada pinggir bibir pantai Ancol supaya masyarakat ini tidak bisa berenang di pantai Ancol, melainkan mereka hanya bisa untuk menikmati udara saja, kemudian juga hanya untuk bisa berekreasi sambil duduk-duduk saja. Nah,
kalau kita melihat seperti suasana di atraksi lainnya seperti Dufan, kemudian SeaWorld, dan juga beberapa tempat rekreasi lainnya, ini memang masih belum terlalu ramai, dan khusus untuk Dufan ini hanya dibuka hingga pukul 5 sore saja. Sementara demikian, Putri Viola, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Gita Malika dari Ancol. Kemudian kita akan langsung saja menuju rekan kami Laras yang berada di Gadok, Bogor untuk melihat apakah masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Jawa Barat ini masih menghabiskan akhir pekan di puncak sehingga puncak macet dan juga ramai seperti akhir-akhir pekan sebelumnya. Silakan Laras. Ya, situasi arus kendaraan pada malam hari ini di Simpang Gadok Puncak ini terpantau ramai dan lancar, khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dari pantauan kami malam hari ini juga ramai dan lancar. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan arah sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta, ini lebih ramai sedikit untuk yang arah Jakarta menuju ke arah Puncak gitu. Nah, untuk keramaian sendiri tadi sempat terjadi sekitar pukul 4 sore hingga 6 sore tadi. Hal itu dikarenakan pada pukul 3 sore tadi hingga pukul 4 sempat dilakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju arah Jakarta, sehingga banyak kendaraan yang menunggu atau berhenti untuk menunggu gilirannya agar bisa naik menuju ke Puncak, sehingga pada kurang lebih 2 jam tadi sempat terjadi kepadatan di Simpang Gadok ini. Namun dari pantauan kami secara keseluruhan di hari ini, di hari pertama dibukanya kembali wisata di area Puncak Bogor, ini terpantau untuk titik-titik di wisata tersebut terpantau ramai dan lancar, artinya tidak ada ketersandatan ataupun juga kepadatan. Di pukul 3 sore tadi juga kami memantau seperti di Taman Safari atau di Riung Bogor, serta juga di Taman Wisata Matahari, ini juga terpantau ramai lancar. Ada kepadatan hanya di beberapa titik saja, tadi salah satunya contohnya seperti di daerah Ciawi, Simpang Ciawi untuk menuju ke arah Sukabumi. Untuk malam hari ini dengan situasi ramai lancar, artinya belum ada lagi akan diberlakukan sistem satu arah, dan itu juga nanti sifatnya adalah situasional tergantung bagaimana nanti sistem ataupun juga arus lalu lintas di titik kami mengabarkan. Nah, ada sistem protokol juga yang diberlakukan pada hari ini di hari pertama. Tadi Provinsi Jawa Barat ataupun juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat memberlakukan untuk dilakukan rapid test terlebih dahulu, dan ini adalah secara acak begitu, secara acak, dan ketika nanti diperbolehkan untuk ataupun juga hasilnya ini negatif, ini baru diperbolehkan untuk menuju ke arah Puncak. Kalau tidak dan menunjukkan hasil reaktif, ini harus putar balik arah dan tidak diizinkan untuk berlibur menuju ke arah Puncak. Demikian. Baik, terima kasih Laras yang sudah melaporkan tentunya dari Gadok, Puncak, dan juga sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana suasana di Ancol. Gita Malika mengabarkan kepada Anda. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Dok, kita tadi sudah lihat itu gambaran di Puncak, itu ada gambaran di Ancol. Nanti kita akan evaluasi. Yang menarik kalau dari Puncak tadi adalah menyediakan rapid test kepada mereka yang akan menuju Puncak. Kalau andai kata reaktif, disuruh balik. Nah, ini bagaimana pengaruhnya? Yang juga nanti kita evaluasi adalah banyak yang rekreasi di Ancol tapi nggak pakai masker juga kalau kita lihat. Dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.